20 hari normal dibanding 3 tahun nggak normal-normal. Ya, jadi Bapak Ibu, kita kan sebagai dokternya seneng kan Bapak Ibu. Ibu itu tiap bulan katanya capek bolak-balik ke rumah sakit katanya. Ya, pembekuan darahnya tetap tinggi. Sama protokol detox COVID cuma 20 hari. 20 hari normal lagi. Pembekuan darahnya. Luar biasa. Ngapain coba itu? Tukang obat, ngasih obat terus-terusan. Kenapa mereka begitu? Karena para medis di rumah sakit itu nggak tahu ilmu beginian Bapak Ibu. Dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena nggak belajar. Nggak ada pelajaran natokinase. Dalam sejarah kedokteran, pelajaran natokinase tidak ada Bapak Ibu. Makanya mereka nggak tahu. Ya, makanya Bapak Ibu selalu kesini lah. Nongkrong di sini. Vaksin COVID apa pun, semuanya. Semuanya itu kan satu jenis kan, mRNA kan. Bikin pembuluh darah bikin darah tuh pada beku di dalam. Coba cek, Bapak Ibu coba cek darah. Kita lihat pembekuan darah Bapak Ibu ya. Apalagi yang sudah boosteran. Batu ginjal dioperasi. Lewat bekam, nggak nyambung Bu. Bekam sama mengencerkan darah tuh nggak nyambung ya. Bapak Ibu, kita masuk ke keluhan GERD, gastritis, kembung begas sama mual. Hari ini kita bahas lambung ya. Saya ada satu ilmu baru tentang GERD. Jadi Bapak Ibu yang datang ke sini sangat beruntung sekali hari ini ngulang lagi materi GERD karena ada poin tambahan untuk protokol GERD yang baru ya. Jadi Bapak Ibu tolong di like sampai 100.000, di tap-tap layarnya begini sampai 100.000 baru kita mulai GERD ya. Nanti kita bahas GERD ya, sabar. Di 100.000 dulu, ini masih 5.000. Di sini ada 500 orang ya masuk live ya. Kalau satu orang tap-tap layar 200 kali, udah 100.000 kan? Ini 5.000 orang ngapain di sini? Tidur semua? Apa? Ceknya cek pembekuan darah sama laboratorium. Cek pembekuan darah, cek INR, cek dedimer, cek APTT ya, PT sama APTT. Jadi ada dedimer, INR, PT, APTT. Ya, 4 itu. Ya, cek coba. Bapak Ibu yang vaksin COVID dicek itu kekentalan darahnya. Autoimun boleh nggak program hamil? Saya nggak tahu Bu. Tanya sama dokternya ya. Tujuannya apa Bu Erni? Minum pengencer darah tujuannya apa? Tanya sama dokternya dong tujuannya apa. Kenapa Ibu mesti tiap bulan beli obat itu? Kenapa? Tanya dong. Jangan tanya ke saya. Yang ngasih obat kan dia kan? Tanya sama dia. Intermittent fasting gampang kan? Nggak makan pagi atau nggak makan malam. Selesai. Makasih Bu Maria. Cek kekentalan darah tadi udah saya bilang kan, INR, dedimer, PT sama APTT ya. PT itu prothrombin time, APTT apa gitu singkatannya, saya nggak ingat.
Vaksin bisa kentalin darah? Bisa. Banyak meninggal mendadak, Bu. Nggak tahu ya? Banyak orang kena stroke, serangan jantung, meninggal mendadak setelah divaksin. Ibu nggak tahu ya? Kemana aja, Bu? Kemana aja? Saya udah ngomong begini setahun yang lalu. Lihat Twitter, melihat Twitter. Di TV nggak ada. Di TV nggak ada, Google nggak ada. Google nggak ada, YouTube nggak ada, Instagram nggak ada, Facebook nggak ada. Ini semua pabrik obat kan? Ya, jadi Bapak Ibu lihatnya di Twitter. Pakai detox vaksin. Bayi harus divaksin, udah saya jelaskan kan? Vaksin boleh asal yang perlu. Penyakitnya itu mengancam jiwa bener, boleh. Yang kedua, dokternya nggak ada, nah silakan. Uma Kitchen, nanti kita bahas ya di GERD ya. 100.000 dulu Bapak Ibu, masih 35.000. Belum ilmunya belum keluar, masih 35.000. Tak, mesti Bapak Ibu begini semua. Sampai 100.000 kita mulai. Detox vaksin. Saya divaksin 2 kali karena saya waktu itu mau evakuasi medis pakai pesawat pribadi, jadi kan mau naik pesawat kan mesti ada vaksinnya, jadi mau nggak mau ya, jadi terpaksa saya 2 kali vaksin karena saya 2 kali evakuasi ya. Jadi saya jadi dokter escort untuk pasien yang mau evakuasi dari waktu itu dari Luwuk mau ke Jakarta ya, dari Luwuk mau ke Jakarta naik pesawat pribadi ya, jadi saya jadi dokter pendamping selama perjalanan ya, namanya dokter escort namanya. Itu mesti ada vaksinnya. Jadi saya vaksin, tapi saya sudah detox. Detox saya dari bulan November sampai bulan Maret kemarin. Sudah. Saya detoxnya itu pakai natokinase. Magnesium barengan dengan D3K2. Udah dibilangin kan Bu Ibu kemana aja kupingnya. Semua vitamin sama mineral itu kan kapan aja dimakan Bu. Jangan dibeda-bedain ini jam berapa, disamain nggak usah. Detox vaksin COVID. Bapak Ibu detoxnya adalah dengan cara Natosera. Natosera itu 4.000 sampai 6.000 unit pagi, 4.000 malam sebelum tidur. Jadi 8.000 sampai 10.000 setiap hari. Selama 4 bulan. Minimal 4 bulan. Sembari dicek terus ya. Sembari dicek kekentalan darahnya ya. Natosera itu isinya natokinase sama seraptase. Natonya dari makanan nato, fermentasi kedelai di Jepang namanya nato. Kalau seraptase itu dari ulet sutra kalau nggak salah. Dari dalamnya ulet sutra, saya nggak tahu ulet mana gitu. Pokoknya dari uletnya. Seraptase. Jadi seraptase dari si ulet, natokinase dari nato di Jepang. Konsumsi D3 wajib cek lab dulu nggak? Saya kira tidak. Karena semua orang pasti kurang D3, pasti. Dok, D3 buat GERD apa aman? Silahkan. Ada beberapa ibu-ibu yang katanya ada GERD, minum D3K2 normal dia. Belinya sama media sehat, Bapak Ibu. Natosera nggak ada di apotek, media sehat belinya. Hati-hati Bapak Ibu jangan sembarangan beli di luar ya, banyak yang palsu ya.
Natosera beli sama Media Sehat. Minum suplemen aman, kulit kosong aman. Iya Pak Ferdi, ini untuk Bapak Ibu yang kena GERD-nya baru-baru aja gitu ya, belum parah, belum bertahun-tahun gitu, apalagi bertahun-tahun minum obat mah itu bertahun-tahun, itu biasanya normal lagi cepet dengan D3K2, magnesium, sama apa tadi Pak Ferdi ya, D3K2, magnesium itu biasanya normal cepet Bapak Ibu. Tapi bagi orang yang sudah minum obat mah bertahun-tahun, itu lambungnya udah pintunya udah dol. Pintunya sudah dol Bapak Ibu. Nanti kita bahas pintu di GERD ya. Jadi mesti ada tambahan protokol lagi. Jadi Bapak Ibu hari ini ada tambahan protokol GERD ya. Nanti saya kasih tahu gimana caranya. Dan itu mesti latihan. Natosera. Bukan natokinase. Natosera ada dua zat aktif ya, natokinase sama seraptase. Kalau natokinase aja, walaupun di penelitian bilangnya natokinase bisa, cuma saya lebih pas itu pakai nato sama sera. Biar nggak kelebihan fruktosa gimana? Emang ngapain gue mikirin fruktosa? Nggak usah dipikirin Bu. Protokol diabetes dilakukan. Dari mana kita tahu detox sudah berhasil? Cek kekentalan darah. Dicek kekentalan darah Bapak Ibu. Ya siapa di sini yang vaksin COVID, tolong dicek kekentalan darahnya. Jangan-jangan Bapak Ibu kental darahnya. Kalau kental darahnya, siap-siap stroke, serangan jantung, meninggal mendadak. Antara 3, mau pilih yang mana dulu Bu? Siapa di sini yang vaksin COVID? Tinggal pilih 3 nih. Kalau darahnya kental ya. Kalau darahnya kental, tinggal pilih 3 nih. Stroke, serangan jantung, atau meninggal mendadak. Mau pilih yang mana? Ya, makanya dicek. Saya bilang, siapa di sini yang vaksin COVID, dicek kekentalan darah sama laboratorium. Kalau tinggi itu kekentalan darahnya mengental, lakukan detox vaksin. D3K2 di Media Sehat gimana? Ini Media Sehat saya pin orangnya. Nih. Suplemen kebanyakan bisa kena ginjal. Tergantung Pak. Kalau Bapak Ibu tiduran aja, minum suplemen banyak, berarti suplemennya nggak dipakai kan? Dibuang di ginjal semua kan? Ginjal rusak. Gampang logika Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu aktif, olahraga, mikir, dan lain-lain, justru perlu suplemen. Makanan biasa nggak cukup. Nggak ada waktunya Bapak Ibu. Nggak ada waktunya. Misalnya mau makan potasium. Potasium berarti, let's say makan pisang itu 10 pisang sehari. Bapak Ibu nggak cukup 10 pisang sehari kan? Sibuk kan? Itu baru potasium, belum magnesium. Makan magnesium 75 butir kacang mete sehari. Ada waktu makan 75 butir kacang mete? Nggak ada waktu kan? Jadi Bapak Ibu yang beraktivitas lebih dari normal, multivitamin wajar dong. Kan tubuhnya lagi kerja banyak, multivitamin banyak. Ya seperti ada di YouTube itu ada namanya Brian Johnson, dia minum multivitamin sehari 110 tablet. Minum multivitamin sehari 110 tablet. Kenapa? Dia kerjanya banyak Bapak Ibu. Mikir punya perusahaan, olahraganya kenceng banget ya. Makanya multivitaminnya, tabletnya, minumnya 110 tablet tiap hari. Awet muda, 18 tahun lebih muda. 18 tahun lebih muda orangnya. Nggak gagal ginjal, enggak. Jadi Bapak Ibu yang ada orang bilang, minum vitamin banyak gagal ginjal, itu ilmunya ketinggalan zaman kayak kaset kuno. Bapak Ibu tahu kaset kuno? Ngek, ngok, ngek, ngok, ngek, ngok, ngek, ngok, ngek, ngok, ngek, ngok. Bunyinya begitu. Nggak update ilmu. Tidak update ilmu. Ya begitu ngomongnya.
Udah tua biasanya tuh, tinggalan zaman ilmunya. Nggak jelas. Kalau nggak olahraga, aktivitas tinggi, cepet tua. Olahraga wajib kan? Bapak Ibu semua nih ada otot perlu apa? Perlu dilatih kan? Bapak Ibu ada otot nggak dilatih. Kan secara kodrat aneh, melanggar kodrat. Bapak Ibu kalau nggak mau olahraga, tubuhnya nggak ada ototnya, semua tulang semua. Diem aja begini, diem kayak patung. Nah, kayak begitu. Bapak Ibu punya otot kan? Olahraga Bapak Ibu. Dikasih yang maha kuasa otot nggak mau olahraga, melanggar kodrat. Melanggar kodrat Bapak Ibu. Nggak olahraga. Apa? What kind of question is that? Punya otot kan? Diapain tuh ototnya? Diemin aja. Nggak usah pakai otot lah kalau gitu, pakai kabel aja. Kolesterol tinggi normal, Bu. Besok dengerin. Detox vaksin. Bapak Ibu dicek dulu. Bapak Ibu yang mau detox vaksin, tolong dicek dulu kekentalan darah dulu ya, dicek ya. Bener nggak? Kalau misalnya darah Bapak Ibu kental, lakukan detox vaksin. Natosera untuk detox vaksin 4.000 unit sampai 6.000 unit pagi, 4.000 unit sebelum tidur. Jadi 8.000 sampai 10.000 unit sehari. Tumit kaki sakit kenapa ya dok? Dikompres sama minyak castor oil sama kain kasa tumitnya. Beli sama media sehat. Gula rendah makan gula gampang ini mah. Ini mah ujiannya gampang. Dok gimana kalau gula rendah? Makan gula. Gampang kan? Flu. Dokter yang ini nggak pernah flu Bapak Ibu. Bapak Ibu di kantor saya sekarang lagi pada flu. Di kantor saya sekarang lagi pada flu. Hasim. Gak tenggorokan sakit. Sumeng-sumeng badannya. Dokter yang ini sakit nggak? Nggak kan? Why? Kenapa? D3K2 wajib. Yang flu D3K2-nya didouble ya. Jadi kalau Bapak Ibu flu kan, saya kan minumnya 20.000 unit tiap hari, nggak flu. Kalau Bapak Ibu kena flu, berarti didouble. 20.000 unit pagi, 20.000 unit malam. Kemudian minum madu sama lemon. Madu sama lemon diaduk pakai air hangat. Kemudian minum zinc sama quercetin. Udah 3 itu. D3K2, madu lemon, zinc quercetin. 3. Buat sakit gigi, ke dokter gigi. Tumit sakit dikompres sama minyak castor oil. Minta sama media sehat ada. Leher, bahu kaku. Ini biasanya karena kurang magnesium. Nanti kita bahas di GERD. Bapak Ibu tidak perlu kecanggihan ilmunya ya. Familial hypercholesterolemia, nggak usah. Bapak Ibu lakukan protokol darah tinggi, kolesterol normal lagi. Udah selesai Bu. Nggak usah mikir, kenapa kolesterol saya tinggi? Why kolesterol saya tinggi? Makan gula, makan karbo, makan gula, makan karbo. Kenapa kolesterol saya tinggi? Dicari di internet, di penelitian ilmiah, cari internet.
Kolesterol tinggi disebabkan oleh ngemil gula, makan makan karbo yang banyak, ngemil gula lagi. Kolesterol tinggi kenapa ya? Kenapa kolesterol tinggi? Ngemil gula lagi. Apa? Nggak usah, Bu, nggak usah. Ya, Bapak Ibu lakukan protokol darah tinggi, nggak usah pikirin kolesterol. Biarin dia mau naik, mau turun, emang gue pikirin, ya. Autoimun RA, doping obat-obatan baru bisa gerak. Ketinggalan zaman, Bu. Autoimun mesti pakai obat bisa gerak. Di sini, di Dokter Awet Muda, autoimun nggak pakai obat, gejalanya membaik. Ada caranya, protokol autoimun namanya. Di hari Kamis kita lihat ya. Bapak Ibu yang mau autoimun, protokolnya apa? Hari Kamis dengerin live hari Kamis. Kalau mau dengerin sekarang juga, masuk ke YouTube Dokter Awet Muda atau Twitter Dokter Awet Muda. Sengaja saya bikin 2. Kenapa bikin 2? Kalau YouTube di blog, ada Twitter. YouTube ini Bapak Ibu kaki tangan pabrik obat kan, jadi makanya saya ngeri di blog ya. Kalau di blog ya ada Twitter. Sudah 100.000, oke. Ada ilmu GERD baru Bapak Ibu, ilmu GERD baru ya. Bapak Ibu dengerin. Jadi saya itu hampir tiap hari belajar Bapak Ibu. Buat apa? Buat menyehatkan Bapak Ibu satu Indonesia. Belajar, improve ilmunya nambah. Ilmunya nambah Bapak Ibu. Dokter yang ini. Ilmu menyehatkan masyarakat Indonesia. Nambah ilmu tiap hari. Kalau tukang obat, ilmunya obat apa yang bisa saya jual buat masyarakat Indonesia? Cuannya berapa? Obat itu cuannya berapa? Itu bedanya Bapak, bedanya ya. Tadi saya udah cerita belum sih, ada ibu-ibu kekentalan darah selama 3 tahun. Tolong air minum dong. Kekentalan darah selama 3 tahun. Tiap hari minum obat pengencer darah. Tiap hari minum obat pengencer darah. Tiap bulan dicek Bapak Ibu. Darahnya kental terus. Dia ceknya D-dimer. D-dimernya itu normal di bawah 500. Normal di bawah 500. Artinya darahnya normal kekentalannya. Kalau di atas, thank you, kita sesuaikan. Kalau D-dimer di atas 500, berarti ada pengentalan darah. Ya, ibu ini Bapak Ibu, kadar D-dimernya 5.000. 5.000 Bapak Ibu. Tiap bulan dicek 5.000. Tiap bulan dicek 5.000. Berarti kan itu obat pengencer darah nggak ngaruh kan Bapak Ibu. Terus ngapain diminum terus? Saya bilang nih sama ibunya, Bu, kalau Albert Einstein bilang, orang yang melakukan sesuatu terus-menerus dengan hasil yang sama, namanya orang gila. Saya ulang. Albert Einstein, itu yang ilmuwan jenius di dunia, namanya Albert Einstein, bilang bahwa kalau orang melakukan sesuatu yang sama terus-terusan dengan mengharap hasil berbeda, orang gila namanya. Makanya saya bilang sama ibunya, Bu, stop. Itu obat nggak jelas di stop. Diganti sama Natosera. Natosera dosisnya tadi saya bilang seperti detox pasien COVID kan, 4.000. Pagi 4.000, malam 4.000. Oke? Ibu nurut. Oke. Siap dok. Oke.
dia beli selama 20 hari dites lagi, itu dedimer dites lagi, dedimer turun dari 5.000 lebih ke 200. Jadi turun dari 5.000 dedimernya jadi 200 normal. Cukup 20 hari, nggak sampai 2 tahun, nggak sampai setahun, nggak sampai sebulan. Bapak Ibu bayangin, si ibu itu menderita 3 tahun coba. Darahnya banyak pembekuan. Apa nggak jelas ini? Ya belum lagi. Nah tadi pagi, Pak Dokter, saya sudah melakukan protokol diabetes, minum D3K2, melakukan protokol diabetes. Terus saya kok tiba-tiba mens lagi ya Pak Dokter? Padahal kemarin sudah 4 tahun tidak mens, menopause. Sekarang mens lagi Pak Dokter, apakah normal? Saya bilang begini, sangat normal. Sangat normal. Berarti ibu tadi selama bertahun-tahun kurang gizi Bapak Ibu. Kurang gizi, tubuhnya itu kebanyakan makan, kebanyakan gula. Direset sama protokol diabetes, normal lagi tubuhnya. Menstruasi lagi. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa. Bapak Ibu cuma dengerin di sini gratis ilmunya, nggak ada yang bayar. Dokter ini nggak dibayar Bapak Ibu, gratis. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita mulai GERD. Oke? GERD itu apa sih Dok? GERD itu artinya GERD, gastroesophageal reflux disease. Nanti kita bahas ya. Gastroesophageal reflux, balik lagi disease. Bentar, saya mau balik dulu ini. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Ini adalah lambung kita semua, lambung manusia Bapak Ibu. Lambung ini bahasa lainnya adalah mah. Bahasa lainnya lagi, bahasa kedokterannya namanya gaster. Jadi lambung itu sama dengan mah, sama dengan gaster. Oke? Adanya di sini. Ada di sini. Ini yang atas ini kesaluran kerongkongan buat makan dari mulut. Mulut makanan masuk ke sini, masuk ke lambung di sini. Nih, sini. Ya, sini dia. Oke? Nah, GERD itu gastroesophageal reflux, balik lagi. Jadi asam lambung naik ke atas, namanya GERD. Ya. Oke. Ini lambung Bapak Ibu. Di dalam lambung ada asam lambung. Normal. Di dalam lambung itu ada asam lambung normal Bapak Ibu. Why? Karena asam lambung ini diciptakan sama Yang Maha Kuasa punya 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah mencerna makanan. Fungsi yang kedua adalah bunuh kuman. Jadi kalau Bapak Ibu fungsi yang pertama mencerna makanan, Bapak Ibu makan kan? Makan masuk ke lambung, dicerna sama asam lambung makanannya. Ya. Kemudian yang dicerna apa? Zat besi dicerna, vitamin B12 dicerna sama asam lambung, sama protein dicerna sama asam lambung. Ya, Bapak Ibu makan sate kan? Makan sate, makan steak, itu kan itu banyak dagingnya kan? Daging jadi pup. Daging Bapak Ibu makan jadi pup. Siapa yang cerna? Nih, cerna asam lambung. Ya. Nah, itu yang pertama, mencerna makanan. Yang kedua, bunuh kuman. Kalau Bapak Ibu makan, di dalam makanannya ada kuman, kumannya mati sama asam lambung. Kumannya mati sama asam lambung. Ya, jadi makanannya masuk ke usus steril, nggak ada kuman. Ya, jadi ini sebagai barrier. Barrier itu bahasa Indonesianya barrier ya. Sebagai pembatas antara dunia luar sama dunia usus. Dunia luar sama dunia usus ya. Dunia luar banyak kuman kan, dibunuh kumannya sama asam lambung,
sehingga makanan masuk ke usus nggak ada kuman, steril. Ya, nggak bikin infeksi usus. Ya, jadi asam lambung itu normal ada di setiap lambung manusia. Normal. Jadi Bapak Ibu di sini jangan salah kaprah. Pak dokter, saya punya asam lambung. Terus obatnya apa? Itu namanya salah kaprah, Bu. Asam lambung dikira musuh. Asam lambung itu ciptaan yang maha kuasa, Bu. Ada di lambung kita masing-masing. Punya dua fungsi tadi. Kita ambil contoh. Ini asam lambung, kalau kita ambil, Bapak Ibu, ditaruh di lidah Bapak Ibu hangus. Bapak Ibu teriak, au, au, au. Kenapa? Sangat asam. Mencerna protein di lidah. Lidah hilang, gusi hilang, bibir hilang, dagu hilang. Dicerna semua sama asam lambung. Saking asamnya, Bapak Ibu. Mencerna makanan. Ya. Tidak ada sel di tubuh kita yang tahan sama asam lambung kecuali sel lambung. Oke? Nah, jadi kalau Bapak Ibu udah tahu asam lambung begitu asam karena dia buat mencerna makanan sama bunuh kuman, Bapak Ibu berarti tidak salah kaprah juga kalau masih bilang bahwa saya nggak boleh makan asam-asam karena saya punya asam lambung. Itu namanya salah kaprah, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Wong ada mbahnya asam di lambung kita masing-masing. Ada mbahnya asam di lambung kita masing-masing. Bapak Ibu minum lemon asam. Memang lidah Bapak Ibu hangus? Enggak kan? Lebih asam lagi di dalam kan? Lebih asam di dalam, Bapak Ibu. Jadi ibaratnya seperti menggarami lautan. Nggak ngaruh Bapak Ibu. Makan asam Jawa, kue empe-empe, belimbing wuluh, itu nggak ada ngaruhnya sama lambung kita, nggak ada. Kenapa? Wong ada asam yang paling kuat di lambung kita buat mencerna makanan. Jadi jangan lebay, Bu. Lebay ya namanya. Nggak usah lebay. Makanya belajar di sini ya. Oke, nah. Ini lambung nggak bisa kemana, asam lambung ini nggak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Ada tutupnya. Tutupnya ini, pintu. Ya, pintu. Ya. Kemudian, kalau orang kena GERD Bapak Ibu, ini asam lambung naik ke atas. Namanya GERD. Jadi kalau orang keluhan GERD, itu keluhan khasnya adalah gampang Bapak Ibu, gampang dipahami. Ada asam yang begini asam, naik ke dada. Keluhannya apa? Ibu bisa dijawab keluhannya apa? Keluhannya dadanya panas. Good, bagus ya. Kenapa dadanya panas Pak Dokter? Asam lambung yang begitu asam naik ke dada. Gampang dipahami kan? Dah. Kalau Bapak Ibu kena GERD, lagi ada keluhan GERD begitu dadanya panas, untuk emergensinya Bapak Ibu, adalah Bapak Ibu bikin larutan setengah sendok teh soda kue ditambah 1,5 gelas air, diaduk, diminum Bapak Ibu. Diminum. Soda kue itu Bapak Ibu itu basah. pH-nya basah. Asam, pH-nya asam. Jadi kalau asam ketemu basah, netral. Ces! Bapak Ibu langsung enak dadanya. Ces! Gitu. Karena dinetralkan oleh si soda kue tadi. Ya. Tapi Bapak Ibu tolong diingat ya, tidak boleh minum soda kue sering-sering. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu tidak boleh sering-sering minum soda kue? Mentang-mentang saya bilang untuk emergency orang kena GERD minum soda kue. Terus, wah, kalau ada GERD soda kue. Ada GERD soda kue. Ada GERD soda kue. Bukan. Bukan itu tujuan saya, bukan. Itu untuk sementara saja Bapak Ibu. Sementara mengatasi asam yang di dada tadi, yang bikin panas dada.
Karena kalau tidak kita netralkan Bapak Ibu, itu mencerna esofagus Bapak Ibu. Lama-lama dol pintunya itu, dol. Pintu dol Bapak Ibu lama-lama. Ya. Jadi Bapak Ibu dinetralkan dengan si soda kue tadi ya. Emergency cuma sekali aja, nggak boleh diulang-ulang. Why? Kenapa Pak Dokter nggak diulang-ulang? Kan itu kan obatnya kan Pak Dokter. Tidak boleh Bu, Pak. Kenapa? Ingat tadi fungsi asam lambung buat apa? Fungsi asam lambung buat apa tadi diciptakan Yang Maha Kuasa? Buat mencerna makanan sama bunuh kuman. Kalau Bapak Ibu minum soda kue terus-terusan, ini asam lambung netral. Nggak ada asam lambung. Sehingga apa? Makanan yang Bapak Ibu makan nggak dicerna. Bapak Ibu kurang gizi. Yang kedua, kuman dari makanan masuk ke lambung, lenggang kangkung masuk ke usus. Karena nggak ada asamnya, netral asamnya kan. Kumannya masuk ke usus, jadi infeksi usus. Jadi bahaya Bapak Ibu. Soda kue itu diminum berkali-kali bahaya Bapak Ibu, nggak boleh. Melanggar kodrat. Bapak Ibu minum soda kue itu melanggar kodrat. Jadi jangan sering-sering. Cuma sekali aja buat emergency. That's it. Ya. Oke, jadi GERD itu adalah asam lambung naik ke atas. Sekarang pertanyaannya, kenapa Pak Dokter asam lambung ini bisa naik ke atas? Tadi Pak Dokter bilang sebelumnya bahwa ada tutupnya. Ada tutupnya nih. Kok bisa naik Pak Dokter? Emang kenapa? Karena tutupnya terbuka. Tutup ini terbuka. Kenapa kebuka tutup ini? Karena ototnya kram. Kalau tutup ini kram, ngebuka. Kalau dia relax nutup. Kalau kram, ngebuka. Ya, ditambah otot lambungnya kram juga. Otot lambung kram sehingga dia mompak, nih gitu. Mompak begini, tutupnya kebuka kram. Jadi asam lambungnya naik ke atas. Itulah GERD. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa kram Pak Dokter? Kenapa pintunya bisa kebuka kram? Kenapa? Ditambah otot lambungnya kram sehingga mompak begini, mompak, kram kan, kencang mompak naik ke atas. Why? Karena Bapak Ibu kekurangan nutrisi namanya mineral magnesium. Bapak Ibu kekurangan mineral magnesium. Bapak Ibu perhatikan kalimat saya ya. Bapak Ibu tolong dengarkan kalimat saya. Bapak Ibu kekurangan mineral magnesium. Jadi solusinya adalah supaya ototnya nggak kram-kram. Solusinya adalah protokol yang pertama GERD adalah cukupi kebutuhan magnesium. Bapak Ibu tolong didengarkan kalimat saya ya. Protokol GERD nomor 1 adalah cukupi kebutuhan magnesium. Oke? Magnesium sehari adalah kebutuhannya 350 sampai 400 mg sehari. Kalau yang alami Bapak Ibu bisa makan kacang mete salah satunya. Salah satunya makan kacang mete itu 75 butir setiap hari. Why setiap hari Pak Dokter? Ingat kebutuhan. Bapak Ibu kurang magnesium, makanya ototnya kram-kram. Jadilah kebuka ototnya. Jadilah kram otot lambungnya. Naik ke atas, jadi GERD. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu ototnya kram-kram, itu berarti kekurangan magnesium. Tadi ada yang tanya ke saya, dokter, bahu saya kencang-kencang kenapa? Itu kram, otot kram. Kurang apa? Kurang magnesium. Ya, jadi leher kram-kram, kurang magnesium. Sering sakit kepala, otot di dalam kepala itu kencang-kencang, kurang magnesium bisa. Ya, mata suka pegel ngatin TikTok, ototnya kram-kram, kurang magnesium. Kena GERD, kurang magnesium. Menstruasi sakit, otot rahimnya kencang, kram,
kurang magnesium juga. Otot betis kram malam-malam kurang magnesium. Ya, jadi Bapak Ibu, magnesium itu adalah mineral yang dibutuhkan tubuh tiap hari untuk metabolisme. Bapak Ibu kurang gizi namanya. Bapak Ibu kurang gizi, ya jadilah GERD. Kakinya kram-kram, kalau menstruasi sakit, kemudian suka pegel leher, suka sakit di mata sini, suka sakit kepala, migrain, kurang gizi. Ya. Jadi protokol pertama adalah cukupi kebutuhan magnesium. Ya, kalau mau pakai suplemen juga bisa. Pakai suplemen bisa, pakai alami juga bisa. Yang alami apa aja? Google. Silakan Google mineral magnesium dari mana aja. Yang selain kacang mete, ya. Silakan Google. Oke, jadi Bapak Ibu jangan tanya ke saya magnesium diminum sampai kapan. Kalau Bapak Ibu nanya ke saya magnesium diminum sampai kapan, berarti Bapak Ibu tidak mengerti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya adalah cukupi kebutuhan magnesium. Itu bahasa Indonesia, Bu. Ya, artinya gimana? Bapak Ibu minum magnesium selamanya kan? Kalau masih mau hidup kan? So, Bapak Ibu nggak mau hidup lah. Nggak usah minum magnesium, nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah lah. Ya. Oke, nah. Protokol GERD nomor pertama adalah cukupi kebutuhan magnesium. Protokol GERD nomor 2 adalah stop obat mah. Kenapa mesti stop obat mah, Pak Dokter? Kalau saya berobat ke tukang obat, keluhan GERD, saya justru dikasih obat mah sama si tukang obat. Kenapa Pak Dokter yang ini beda sendiri ilmunya? Dokter yang ini kok malah disuruh nggak boleh minum obat mah? Why? Kenapa Pak Dokter? Apa alasannya? Alasannya logika. Ingat di lambung kita ada apa? Di lambung kita ada asam lambung kan? Kenapa ada asam lambung? Punya 2 fungsi kan? Mencerna makanan sama bunuh kuman, fungsinya asam lambung. Bapak Ibu minum obat mah, terus asam lambungnya hilang asam lambung. Terus yang mencerna makanan siapa? Yang bunuh kuman siapa? Nah, kan? Aneh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dikasih minum obat mah, sehari sekali 40 mg yang depannya O, belakangnya ole, atau depannya lan, belakangnya ole, itu namanya melanggar kodrat. Udah logikanya nggak masuk, melanggar kodrat, coba bikin Bapak Ibu sakit. Hah? Minum obat mah malah bikin sakit Pak Dokter? Oh iya jelas. Jelas dong. Dari penjelasan saya tadi, udah jelas penyakitnya apa. Ya. Padahal yang ngasih obat mah profesor kan, pinter Bapak Ibu kan? Wah, sekolahnya pinter kan? Profesor, dokter, bla 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 bla, MSc, bla bla bla. Ngasih obat mah tiap hari. Luar biasa pinter Bapak Ibu. Ngalahin yang Maha Kuasa kan? Bener-bener dah. Dok, coba dong tadi obatnya emang efek sampingnya apa? Nah, gampang. Obatnya efek sampingnya apa? Dari 2 hal tadi, fungsi asam lambung, mencerna makanan sama bunuh kuman kan? Dari 2 yang tadi udah kita banyak penyakitnya apa? Contoh yang pertama, Bapak Ibu minum obat mah. Bapak Ibu minum obat mah, asam lambung hilang. Asam lambung hilang kan minum obat mah kan? Ini tubuh kita Bapak Ibu, tubuh kita ini pinter bisa adaptasi. Kalau nggak ada asam lambung, tubuh kita pikir kita ini kekurangan asam lambung. Sehingga apa? Tubuh kita adaptasi. Tubuh kita beradaptasi. Gimana cara mengadaptasi nggak ada asam lambung? Gampang. Tutupnya dibuka. Tutup ini dibuka sama tubuh sendiri dibuka. Tujuannya apa? Masukin asam dong. Masukin asam dong, Empok.
Empok, Tong, lu ngobrol aja lu. Woi, masukin asam sini. Apa lu ngobrol aja berdua, ngerumpi. Ini lagi kurang asam nih, kurang asam. Masukin asam, dibuka ini pintunya. Jadi kalau Bapak Ibu minum obat mah terus-terusan, dijamin GERD-nya tidak bakal sembuh selamanya. Dijamin. Nggak percaya sama saya? Nggak percaya sama saya? Percaya sama Profesor yang ono? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu di sini siapa yang minum obat mah 40 mg itu tiap hari? Saya tanya, udah sembuh GERD-nya? Udah sembuh GERD-nya? Nggak bakal sembuh kan? Malah tambah parah kan? Malah tambah parah. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Melanggar kodrat. Wong kita perlu asam lambung, diilangin sama obat mah. Salah sendiri kan? Ilmunya kepintaran Bapak Ibu. Ilmunya kepintaran ya, lebih pintar dari Maha Kuasa kan? Luar biasa. Itu baru efek samping pertama Bapak Ibu. Efek samping pertama obat mah malah bikin GERD. Efek samping kedua obat mah Bapak Ibu. Perhatikan. Asam lambung tadi fungsi buat apa? Mencerna makanan kan? Asam lambung fungsinya mencerna makanan. Bapak Ibu minum obat mah nggak ada asam lambung. Obat mahnya diminum setengah jam sebelum makan. Widih, pinter banget kan? Yang ngasih obat itu kan? Pinter banget. Dimakan setengah jam sebelum makan. Sehingga apa? Pada saat Bapak Ibu makan, nggak ada asam lambung. Sehingga apa? Makanan masuk nggak dicerna. Jadinya gimana? Jadinya kembung. Kembung sama begah. Kenapa bisa begitu? Makanan masuk nggak ada yang cerna. Luar biasa pinter Bapak Ibu. Luar biasa pinter. Luar biasa. Setengah jam sebelum makan minumnya kan? Pinter banget kan? Makanan mau masuk, dihilangin asam lambungnya. Sehingga orangnya kembung, begah. Kalau kembung begah, ke tukang obat lagi, balik lagi ke tukang obat, dikasih obat apa? Dikasih obat mah lagi. Ngilangin lagi asam lambung. Makan masuk, nggak dicerna. Kembung lagi, begah lagi. Kembung begah selamanya. Betul? Selamanya. Nggak kelar-kelar kan? Kembung sama begah. Efek samping nomor 2. Efek samping nomor 3. Tahu nggak 3? Efek samping nomor 3 obat mah Bapak Ibu perhatikan ya. Ini Bapak Ibu, di ujung sini antara lambung sama usus di pintu keluar itu ada sensor asam. Ada sensor asam. Sensor asam Bapak Ibu, sensor asam ini tujuannya adalah supaya merangsang garam empedu keluar supaya menetralkan asam. Pankreas juga keluar supaya menetralkan asam. Karena sangat asam, Bapak. Ini sangat asam sekali. Kalau dia asamnya ke usus rusak kan? Usus jadi rusak kan? Makanya ada sensor asam di sini supaya mengeluarkan garam empedu. Membantu menetralkan asam. Otomatis garam empedu sama enzim pankreas buat mencerna lemak. Otomatis. Tapi sekarang kita lagi nggak bahas pencernaan lemak, enggak. Kita lagi bahas asam lambung. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu ada asam lewat sini, garam empedu keluar. Tujuannya buat menetralkan makanan lewat sini, ya. Nah, Bapak Ibu minum obat mah. Widih, minum obat mah. Iya kan? Yang ngasih profesor kan? Nah, obat mah Bapak Ibu nggak ada asam lambung. Sehingga makanan lewat sini tidak asam. Makanan lewat sini nggak asam. Sehingga apa? Ini garam empedu nggak keluar-keluar Bapak Ibu. Nemplok di sini aja. Lama-lama jadi apa? Lama-lama jadi batu empedu. Lama-lama jadi batu empedu. Nggak keluar-keluar ya. Nemplok sini terus. Nongkrong. Ngedeprok aja di sini. Garam empedu. Nggak keluar-keluar. Gara-gara minum obat mah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau minum obat mah,
Resiko kena batu empedu. Nggak percaya sama saya? Tanya di sini siapa yang kena batu empedu gara-gara minum obat mah kemarin-kemarin? Tunjuk tangan. Itu baru 3 efek samping. Efek samping nomor 4. Efek samping nomor 4. Ibu perhatikan. Asam lambung fungsinya buat apa? Mencerna makanan. Mencerna makanan kan? Dikasih obat mah. Nggak ada yang cerna makanan, sehingga makanan masuk nggak dicerna. Nggak dicerna zat besinya, Bapak Ibu kurang gizi, kurang Bapak Ibu jadi anemia. Anemia kurang zat besi. Bapak Ibu protein nggak dicerna, kurus orangnya. Orangnya kurus. Kenapa? Wong protein masuk nggak dicerna. Vitamin B12 nggak dicerna. Sehingga Bapak Ibu pegel-pegel. Pegel-pegel, kurus, sama anemia. Itu adalah ciri khas orang-orang yang minum obat mah. Kurang gizi, Bapak Ibu. Kurang gizi. Jadi Bapak Ibu efek samping obat mah kurang gizi orang. Ya. Nomor 5. Efek samping obat mah nomor 5 ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Coba Ibu tolong diperhatikan ya, ini penting. Bapak Ibu, fungsi asam lambung yang kedua apa? Bunuh kuman kan? Bapak Ibu minum obat mah nggak ada asam lambung. Makanan ada kuman yang masuk lewat sini, kuman lenggang kangkung ke usus. Jadi infeksi usus. Infeksi usus. Bahasa keren infeksi usus adalah sakit tipes. Bahasa keren infeksi usus adalah sakit tipes, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu minum obat mah terus-terusan, siap-siap sakit tipes tiap bulan. Masuk rumah sakit tiap bulan. Kenapa? Lemes, sakit perutnya, diare, muntah-muntah. Kenapa bisa begitu? Kuman kebanyakan, kuman jelek kebanyakan gara-gara nggak ada asam lambung. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu keseringan infeksi usus Bapak Ibu, lama-lama bisa leaky gut. Leaky gut itu bisa autoimun. Lama-lama peradangan itu bisa bikin kanker usus. Bisa bikin autoimun, irritable bowel syndrome, small intestine bacterial overgrowth, SIBO, bisa kanker usus. Please lah Bapak Ibu stop obat mah, please. Nggak usah diminum lagi, nggak jelas itu obat. Ampun dah. Ya, jadi Bapak Ibu, saya punya pasien Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu beli paket bundling sama saya kan gratis konsultasi sama saya selamanya kan. Ada ibu-ibu Bapak Ibu, keluhannya simple, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan, si ibu ini gangguan kecemasan. Sehingga apa? Kalau Bapak Ibu kepikiran nggak penting, gangguan kecemasan, itu magnesium turun. Magnesium turun bikin apa? Bikin GERD kan? Jadi kalau orang gangguan kecemasan Bapak Ibu, itu salah satu keluhannya GERD, ada GERD-nya. Kenapa? Magnesium turun. Magnesium turun, ototnya kram. Ototnya kram, mompa asam lambung ke atas, jadi GERD. Gampang Bapak Ibu kan? Mestinya pakai protokol GERD, pakai gangguan kecemasan. Selesai. Tapi karena berobat ya sama si tukang obat, dikasih obat mah. Dikasih obat mah tiap hari Bapak, 40 mg tiap hari dikasih. Lama-lama si ibu jadi apa? Si ibu lama-lama jadi autoimun Bapak Ibu. Sekarang ibunya autoimun, makan ini salah, makan itu salah, alergi terus dia. Padahal sakit-sakit. Makanya dokter yang ini tiap hari kerja live begini kan, bikin masyarakat Indonesia tuh melek kesehatan supaya tidak kena penyakit degeneratif udah tua. Nggak kena GERD, nggak kena gastritis, nggak kena darah tinggi, nggak kena stroke, nggak kena serangan jantung, nggak kena diabetes, nggak kena autoimun, nggak kena kanker selamanya. Dokter yang ini gratis, nggak bayar ilmunya, kenapa? Gratis kan?
Karena banyak ilmu kedokteran nggak jelas kayak begini, Bapak Ibu. Minum obat mah tiap hari ngapain coba? Bapak Ibu, obat mah itu punya satu fungsi. Yes, obat mah itu ada fungsinya. Tapi cuma satu fungsinya Bapak Ibu, obat mah. Obat mah itu fungsinya adalah kalau Bapak Ibu sakit, dirawat di rumah sakit atau di rumah sakit Bapak Ibu. Si Pak dokternya ini, Pak dokter itu berarti orang yang mau menyembuhkan Bapak Ibu ya, namanya Pak dokter Bapak Ibu. Ada satu lagi nama tukang obat Bapak Ibu. Kalau tukang obat, dia bukan nyembuhin Ibu Bapak Ibu. Kalau tukang obat itu bukan nyembuhin Bapak Ibu. Tukang obat ini jualan obat, spesialis jualan obat Bapak Ibu. Bapak Ibu tiap bulan store duit kan buat beli obat kan? Ini tukang obat. Jadi kalau Bapak Ibu mau berobat, carilah dokter Bapak Ibu. Jangan cari tukang obat. Ya, Bapak Ibu mesti bedain, mesti jelas bedainnya. Yang mana yang dokter beneran, pakai sumpah dokter, pakai pikiran, pakai otaknya, sama pakai hatinya, pakai empati dipakai. Namanya dokter. Kalau tukang obat Bapak Ibu, kalau tukang obat ini dipakai, pinter kan, profesor, pinter kan, tapi nggak punya empati, bodoh amat. Yang penting ini nih, cuannya berapa? Ya, jadi Bapak Ibu kalau sakit berobatlah dengan dokter beneran, bukan dengan tukang obat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silahkan pilih itu yang mana tukang obat. Jadi kalau Bapak Ibu sakit berobat sama dokter beneran, itu si Pak dokternya mau kasih obat manjur. Pak dokter itu mau kasih obat manjur Bapak Ibu. Ya, obat manjur ini kalau Bapak Ibu makan rusak sama asam lambung. Obat manjurnya rusak sama asam lambung Bapak Ibu. Sehingga apa? Pak dokter yang pinter dan pakai hati ini, dia kasih obat mah sekali aja. Atau 2 kali atau 3 kali. Maksimal 4 kali atau 5 hari. Maksimal 5 hari. Tujuannya buat apa? Supaya asam lambung Bapak Ibu hilang, minum obat manjur tadi, Bapak Ibu sembuh. Sembuh pakai obat manjur tadi. Ya, itulah fungsi obat mah Bapak Ibu. Jadi obat mah itu bukan diminum tiap hari selamanya. Apalah nggak jelas ini. Oke Bapak Ibu, jadi protokol nomor 2 adalah stop obat mah untuk GERD. Protokol nomor 3 untuk kena GERD adalah normalkan lagi asam lambungnya. Normalkan lagi asam lambungnya. Supaya apa? Supaya mencerna makanan kan. Mencerna makanan Bapak Ibu kan, sama bunuh kuman kan. Jadi asam lambung perlu dinormalkan lagi. Gimana caranya menormalkan asam lambungnya Pak Dokter? Caranya adalah pakai 2 cara. Pakai cara suplemen, cepat. Atau pakai cara alami. Ada prosesnya. Ya. Kalau pakai suplemen Bapak Ibu silakan beli suplemen namanya Beta-in HCl. Suplemennya namanya Beta-in HCl. Bapak Ibu perhatikan kapan namanya HCl. HCl itu adalah hidroklorik. HCl itu rumus kimia dari asam lambung. Rumus kimia dari asam lambung Bapak Ibu namanya hidroklorik asid, asam. Ya, HCl. Jadi Bapak Ibu minum Beta-in HCl itu bentuknya kapsul, jadi nggak berasa asam. Nanti pada saat sampai lambung pecah dia, baru dia asam di lambung ya. Jadi Bapak Ibu minum Beta-in HCl ini adalah 1 kapsul diminum persis sebelum makan. Ibu saya ulang ya. Beta-in HCl 1 kapsul persis sebelum makan. Oke, sudah paham bahasa Indonesianya? Persis sebelum makan, oke? Oke. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Berapa kali minum Beta-in HCl? Ini pertanyaan jebakan. Bapak Ibu jawab. Berapa kali minum Beta-in HCl? Pertanyaan jebakan. Berapa kali jawab? Udah pada pinter ini. Udah pada pinter ini. Pada pinter semua. Gak usah masuk sini. Yang belum tahu Bapak Ibu masuk ke sini. Tuh.
Yang jawabnya pakai kali-kalian berarti nggak ngerti bahasa Indonesia. Mau kemana? Yang Bapak Ibu jawabnya pakai kali-kalian berarti kan nggak ngerti kalimatnya kan? Persis sebelum makan. Kalau makannya 2 kali, ya 2 kali dong. Kalau makannya sekali, ya sekali berarti. Jangan bilang 3 kali Bapak Ibu. Ya persis sebelum makan. Jadi jawabannya adalah ya pada saat mau makan minum betanacel, itu jawabannya. Ya. Itu yang cara pakai suplemen cepat. Tujuannya apa? Buat mencerna makanan yang masuk kan. Si asam lambung itu kan HCl-nya kan, mencerna makanan yang masuk. Oke? Itu tujuannya. Kemudian yang cara alami, Bapak Ibu minum jus buah bit itu setengah gelas sampai 1 gelas. Diminumnya pagi, siang, malam 3 kali sehari. Kalau jus buah bit minumnya kapan aja. Minum jus buah bit kapan aja, ya. Kemudian nomor 2 untuk menormalkan lagi asam lambung, garam di rumah Bapak Ibu. Garam di rumah itu diganti dengan garam laut atau garam Himalaya. Garam laut atau garam Himalaya. Why? Bukannya sama-sama garam dari laut, Pak Dokter. Bener, garam itu dari laut beneran. Cuma beda prosesnya. Kalau Bapak Ibu garam dapur, itu diprosesnya lama gitu kan, sehingga sisa cuma 2. Yaitu sisanya natrium sama klorida. Cuma sisa 2. Ditambahin 1 yodium. 3 maksimal. Ya. Kalau garam laut Bapak Ibu, isinya banyak, masih banyak. Kenapa? Karena prosesnya cuma sedikit, cuma sebentar prosesnya. Ya, makanya masih bentuknya gede-gede kan, garam laut kan. Ya. Jadi masih ada natrium, masih ada klorida, masih ada potasium, masih ada kromium, masih ada magnesium, masih ada zinc, masih ada kromium, boron, dan lain-lain. Banyak isinya. Nah, mineral-mineral ini yang membantu bikin asam lambung di lambung kita. Ya, makanya mesti pakai garam laut buat masak. Buat masak, Bapak Ibu, bukan dicocol buat ngerujak ya. Bapak Ibu ingat ini ya, sangat asin ini, nggak boleh. Buat masak atau garam Himalaya ya. Oke, itu yang alami. Nomor 3 untuk menormalkan asam lambung Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak boleh minum saat makan. Tidak boleh minum saat makan kecuali tersedak. Cuma dikit aja. Bapak Ibu misalnya kesedak nih, lagi makan sedak dikit aja. Ini begini. Dah. Bukan blok, bukan. Nggak boleh. Why? Dok, saya senang kalau makan tuh minum yang banyak. Kenapa? Enak tenggorokan. Nggak boleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu minum air putih yang banyak pada saat makan, asam lambungnya Bapak Ibu terdilusi. Apa ya bahasa Indonesia terdilusi ya? Asam lambungnya itu terdilusi lah pokoknya. Apa tuh bahasa Indonesia Bapak Ibu? Terdilusi. Tersingkir, bukan. Nah, terencerkan. Asam lambungnya encer jadi netral Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makan soto ini ya, makan isinya Bapak Ibu, bukan makan kuahnya. Ya, kuah soto itu Bapak Ibu, kalau bisa dikit aja makannya ya. Makan isinya soto, bukan kuah dimakan 1 mangkuk, belendung semua dimakan. Bukan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jadi itu cara supaya pencernaan kita bagus ya. Jadi jangan minum air putih pada saat Bapak Ibu makan. Kalau bisa sejam 2 jam setelah makan itu nggak boleh minum air putih. Jadi kira-kira 3 jam lah, ya Bapak Ibu. Kalau minum seteguk aja boleh. Buat membasahi tenggorokan masih boleh, fine. Ya.
Itu yang nomor 3, protokol nomor 3. Protokol nomor 4 adalah makan jangan terlalu kenyang, Bapak Ibu. Makan jangan terlalu kenyang. Why? Kenapa makan jangan terlalu kenyang? Karena kalau Bapak Ibu makan kekenyangan, ini tutupnya bisa dol, Bapak Ibu. Tutupnya bisa dol, bisa ngerembes asam lambung naik ke atasnya, jadi nggak boleh. Ya, jadi tidak makan kekenyangan. Sebelum kenyang stop makan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ada protokol tambahan untuk GERD, Bapak Ibu. Ada protokol tambahan untuk GERD. Belum pernah saya share. Ini baru saya ketemu hari ini, ya. Baru ketemu hari ini. Kenapa ya? Kenapa ada ibu-ibu sudah melakukan protokol GERD masih aja naik ini asam lambung, masih naik. Berarti ada pintunya dol ini. Pintunya dol ini, kebuka terus. Udah kelamaan dia minum obat GERD kelamaan. Sehingga apa? Ini pintunya Bapak Ibu mesti dilatih. Latihan pintu supaya dia jepit gitu ya, supaya jepit, nutup gitu. Dilatih. Gimana cara latihnya Pak Dokter? Nah, ini belum pernah ada Bapak Ibu. Cuma ada di malam ini ya, Bapak Ibu beruntung sekali malam ini datang ke sini, dengar langsung. Jadi Bapak Ibu tahu sujud? Yang orang muslim sujud tahu? Sujud. Tahu sujud? Kepala itu lebih rendah daripada perut. Jadi sujudlah. Jadi perut di atas, kepala di bawah. Jadi pakai tangan Bapak Ibu tenang begini nih. Ini tangan ini ubin, ini lantai. Tangannya begini ya. Kepalanya begini. Sembari sujud itu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat makan Bapak Ibu kunyah di mulut kan? Kunyah di mulut, Bapak Ibu, kunyahnya duduk, biasa duduk. Kunyah, gitu kan? Kunyah kan? Pada saat Bapak Ibu nelen, itu Bapak Ibu sujud. Bapak Ibu sujud begini. Terus Bapak Ibu telan makanannya. Pada saat kepala di bawah, makanannya ditelan. Sampai makanannya masuk perut lagi. Jadi melawan gravitasi, Bapak. Sehingga apa? Sehingga otot esofagus ini, otot kerongkongan itu begini Bapak Ibu begini. Dia mompa sehingga makanan masuk ke dalam. Mompa masuk ke dalam. mompa masuk ke dalam. Namanya peristaltik ya. Jadi Bapak Ibu melatih peristaltik esofagus ini supaya pintunya ini kelatih olahraga Bapak Ibu. Kelatih olahraga. Ya. Bapak Ibu jelas? Udah paham semua cara latihannya? Jadi kayak orang sujud begitu, kepala di bawah, perut di atas. Lakukan ini pada saat mau nelan makanan. Lakukan begini pada saat mau nelan makanan. Jadi Bapak Ibu kan makan kan ngunyah dulu kan, ngunyah. Makan ngunyah, nyom. Mau nelan, sujud dulu. Terus telan. Udah masuk perut, ngunyah lagi. Nyam. Telan lagi. Nyam. Telan lagi. Ya. Sehari 2 kali, makan pagi, makan siang. Bapak Ibu yang melakukan intermittent fasting kan cuma 2 kali makan kan? Atau makan siang, makan malam, 2 kali aja Bapak Ibu. Dilakukan berapa lama? Ini yang Bapak Ibu mesti konsisten. Dilakukan minimal 9 bulan. Walaupun Bapak Ibu setelah kira-kira 2 bulan udah agak membaik Bapak Ibu. Ini asam lambung udah nggak nyelonong naik ke atas lagi. Asam lambung ini udah nggak nyelonong masuk ke atas. Setelah 2 bulan udah mulai membaik. Tapi kalau mau beneran sembuh Bapak Ibu, beneran ototnya ini kuat lagi, nutup lagi kuat, minimal 9 bulan. Ya, saya sudah lihat orangnya Bapak. Penelitian itu sudah ada ya. Jadi itu yang menghantui saya Bapak Ibu. Gimana caranya ya?
Jadi Bapak Ibu, dokter yang ini Bapak Ibu tiap hari update ilmu supaya buat Bapak Ibu sehat piye caranya. Ya, kalau Bapak Ibu GERD-nya masih baru-baru, pakai protokol GERD yang tadi 1 2 3 4 normal gampang. Gampang normalnya. Ini biasanya untuk ibu-ibu yang GERD-nya lama. Ada gangguan kecemasan, GERD-nya lama, plus minum obatnya bertahun-tahun. Mesti begini latihan. Mesti latihan begini. Ya. Nanti yang di paket member ya, nanti akan saya update itu protokol GERD-nya ya. Kan yang beli paket member kan tinggal download kan. Bapak Ibu, nanti file PDF-nya saya update ya. Jadi Bapak Ibu makan itu, nelen makanan, sujud. Ngunyah, duduk. Minum, nelen makanan, sujud lagi. Ngunyah, duduk. Nelen lagi, sujud lagi. Begitu ya. Terus begitu. Tujuannya apa? Supaya si ototnya ini, otot esofagus, dia peristatiknya jalan. Nyuk, 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 nyuk. Masuk makanan. Nyuk, 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 nyuk. Masuk makanan. Nyuk, 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 nyuk. Masuk makanan. Gitu ya. Melawan gravitasi. Melawan gravitasi. Ya. Bapak Ibu, itu protokol update terbaru untuk protokol GERD. Berapa tadi? 4 ya? 5. Protokol GERD nomor 6 adalah grounding, nyeker. Nyeker itu penting Bapak Ibu, supaya tubuh kita netral, nggak keasaman, supaya tubuh kita itu antioksidan dapat ya, netral. Nyeker penting. Ya. Jadi itu adalah GERD. Bapak Ibu sudah tahu penyebab GERD apa, protokolnya apa. Sudah tahu 1 sampai 6. Ya. Oke, lanjut adalah keluhan lambung lain. Namanya adalah gastritis, bukan GERD. Kalau GERD tadi keluhannya adalah dadanya panas. Tapi kalau gastritis keluhannya adalah lambungnya perih. Lambungnya perih, bukan nyeri. Beda Bapak Ibu nyeri sama perih ya. Nyeri itu kram-kram nyeri, ulu hati ditekan sakit, itu namanya nyeri. Tapi kalau perih itu kan seperti ada luka. Kalau Bapak Ibu luka di kulit, kena air, itu perih kan? Kayak begitu. Ya, jadi Bapak Ibu, lambungnya ada lukanya, perih. Ya, jadi keluhannya adalah di ulu hati perih Bapak Ibu. Ini khususnya pada saat habis makan ya. Karena asam lambung naik sehingga yang perih tadi kena asam lambung, perih lambungnya. Ya, kenapa bisa perih Pak Dokter? Kenapa bisa ada luka atau ada peradangan di lambung jadi perih? Kenapa? Karena Bapak Ibu kurang minum air putih. Kalau Bapak Ibu kurang minum air putih, ini dinding lambungnya jadi kering. Dinding lambung kering, kena asam lambung, meradang. Meradang. Lama-kelamaan meradang jadi luka. Lama-kelamaan meradang jadi luka Bapak Ibu. Karena di lambung kita ini ada kuman namanya Helicobacter pylori. Ya, kuman normal ada di lambung Bapak Ibu. Jadi kuman itu membantu bikin luka kalau ada peradangan ya. Jadi Bapak Ibu minum air putih penting. Ya, jadi protokol gastritis yang pertama adalah minum air putih. Minum air putih 1 jam 1 gelas. 1 jam 1 gelas. Jadi kalau Bapak Ibu bangun jam 4 pagi, minum air putih 1 gelas, itu kalau jam 2 siang udah 10 gelas. Jam 2 siang udah 10 gelas. Ya, sampai jam 4 sore udah 2,5 liter minum air putih. Banyak kan 2,5 liter Bapak Ibu? Tapi nggak sadar kan? Minum 1 jam 1 gelas ini. Ya. Jadi itu caranya yang protokol gastritis yang pertama. Protokol gastritis yang kedua adalah Bapak Ibu bikin jus gastritis. Bikin jus gastritis. Gimana cara bikin jus gastritis Pak Dokter? 10 cm daging lidah buaya. 10 cm daging lidah buaya. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, daging lidah buaya, bukan getahnya, bukan kulitnya, dagingnya. Ya, jadi dicuci dulu Bapak Ibu, dicuci sampai licin, nggak ada getahnya. Kalau Bapak Ibu makan getah, nanti
gatal tenggorokan sama diare, nggak boleh. Jadi dagingnya aja ya 10 cm. Masuk blender. Kemudian 3 buah plum. 3 buah plum. Masuk blender. Yang ketiga adalah kol ungu 100 gram. Kol ungu 100 gram. Masuk blender. Pencet blendernya. Ngeng. Itu adonan masuk ke gelas. Tambah 1 sendok makan madu. Diaduk, diminum. Sehari 3 kali. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Perut kosong sebelum makan. Ya, sebelum makan, perut kosong atau bangun pagi boleh 3 kali sehari minum jus gastritis. Fungsinya apa Bapak? Fungsinya? Lidah buaya, buah plum, kol ungu, sama madu itu mempercepat penyembuhan luka dalam. Luka di dalam usus kita itu sembuhnya pakai 4 bahan ini. 4 bahan ini ya. Jadi Bapak Ibu bikin jus gastritis yang ada gastritis, oke? Nomor 3 protokolnya adalah suplementasi nih. Saya nggak ada tahu alaminya, suplementasi. Bapak Ibu beli suplementasi namanya zinc carnosin. Zinc carnosin. Ya, bukan zinc aja Bapak Ibu. Bukan zinc aja ya, bukan. Zinc aja itu mineral, ada di garam, ada ya. Ada di seafood. Zinc mah ada di seafood ya, banyak. Tapi ini zinc carnosin, bukan zinc biasa. Zinc carnosin Bapak Ibu, ini ada penelitiannya bilang bahwa dia mempercepat penyembuhan luka yang ada di lambung. Zinc carnosin. Jadi Bapak Ibu beli suplemen zinc carnosin, bisa dibeli sama Media Sehat. Kemudian yang keempat, protokolnya adalah nyeker. Nyeker Bapak Ibu, grounding. Nyeker di tanah, rumput, sama pasir pantai. Why? Karena tadi saya bilang, nyeker itu menormalkan pH tubuh. Nggak perlu beli minum pH tinggi, nggak perlu beli alat 40 juta gitu, nggak perlu. Ada ciptaan Tuhan gratis nyeker grounding. Ya. Antioksidan alami juga, karena tukeran ion. Ya Bapak Ibu, jadi grounding penting untuk yang ada luka-lukaan. Ada luka, ada peradangan, grounding penting. Ya. Dilakukan grounding sehari 2 jam minimal. Saya 2 jam. Bapak Ibu, gastritis selesai. Oh, berapa lama protokol gastritis ini dilakukan? 2 bulan. 2 bulan udah enakan lambungnya. Ya. Bapak Ibu, perhatikan ya. Kalau Bapak Ibu ada GERD, ditambah ada gastritis, ditambah gastritis Bapak Ibu, lakukan semua protokol, kecuali protokol GERD nomor 3 yang suplemen. Protokol GERD nomor 3 yang suplemen. Apa itu? Betain HCl. Di stop dulu, jangan dimakan dulu. Kenapa? Bapak Ibu lagi ada luka kan, gastritis kan? Minum betain HCl. Makan asam, malah tambah perih lukanya. Gak boleh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu gak nyaman nanti, perih lukanya. Kenapa? Minum asam. Ya, padahal ada luka. Padahal lagi gastritis kan ada luka kan? Jadi enggak Bapak Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu yang ada GERD sama gastritis, semua dilakukan kecuali protokol GERD nomor 3 yang pakai suplemen. Kalau garam laut dilakukan tetap. Minum betain HCl tetap minum jus buah bit juga sama, tetap lakukan ya. Ini kita ngomong yang suplemen. Di stop dulu sampai 2 bulan sampai gastritisnya membaik, baru minum betain HCl. Bapak Ibu. Oke, sudah jelas ya? GERD, gastritis, selesai. Sekarang keluhan yang ketiga, lambung. Apa itu? Kembung sama begah. Kembung sama begah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengarkan tadi penjelasan saya tentang GERD, akibat dari, apa jawabannya Bapak Ibu? Kalau orang ada kembung sama begah setelah makan, berarti orang ini kenapa? Bapak Ibu tolong dijawab, kenapa? Kalau dengerin saya tadi ngomong tentang GERD lah. Yes, bagus Mianur, kurang asam lambung. Good, tidak ada asam lambung. Kebanyakan minum pada saat makan ya.
Yes, kekurangan asam lambung. Minum obat mah juga boleh. Ya, jadi jawabannya benar Bapak Ibu. Jadi asam lambungnya nggak ada, asam lambung nggak ada atau kurang asam lambung, makanan masuk. Makanan masuk ini nggak ada yang cerna. Bapak Ibu kembung sama begah keluhannya. Logika Bapak Ibu. Ya. Jadi, kalau Bapak Ibu kembung begah setelah makan, bagaimana caranya supaya nggak kembung begah lagi? Minum betaine HCl Bapak Ibu. Gampang. Minum betaine HCl atau super enzim. Ya, betaine HCl atau super enzim. Super enzim ini lebih lengkap isinya. Super enzim ini isinya ada betaine HCl, ada enzim-enzim lain buat mencerna makanan kita. Kalau betaine HCl murni di betaine HCl aja ya, teman. Dan lain-lain amilase ada di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa dua itu, super enzim atau betaine HCl sama media sehat minyak kalau mau. Kemudian kalau Bapak Ibu kembung begahnya 2 jam setelah makan, itu pakai jahe. Ini itu masuk gangguan pencernaan, bisa dengan super enzim, tapi udah telat ya. Jadi lebih baik pakai jahe aja. Ya. Bapak Ibu, kembung selesai. Sekarang mual. Sekarang keluhannya adalah mual. Sekarang kalau mualnya mesti pakai obat Bapak Ibu. Karena dia gejala kan, cuma sesaat aja kan. Jadi silahkan pakai obat. Ini buat pakai obat. Saya nggak tahu kalau pakai alaminya gimana. Obatnya adalah Bapak Ibu ke apotek, minta ke apoteknya, ke apoteker bilang beli obat yang mempercepat pengosongan lambung. Itu obatnya. Itu kata kuncinya ya. Kata kunci kalau Bapak Ibu mual itu adalah beli obat yang mempercepat pengosongan lambung. Ya, dokter yang ini Bapak Ibu lebih senang kalau orang mual itu pakai obat yang mempercepat pengosongan lambung dibanding obat yang golongan beda. Jadi obat mual itu ada 2 macam Bapak Ibu. Ada obat mual yang mempengaruhi kimia otak, mempertinggi ambang rangsang mual di otak. Ada obat mual yang mempengaruhi pergerakan usus, pergerakan pencernaan dipengaruhi. Kalau saya nggak pakai yang ini, kecuali Bapak Ibu di bawah 12 tahun ya, pakai yang mempengaruhi kimia di otak. Namanya ada obatnya di apotek kan banyak. Tapi kalau di atas 12 tahun Bapak Ibu, kalau lagi mual sama muntah kayak begini, saya lebih cenderung pakai obatnya yang mempercepat pengosongan lambung. Why? Lebih direct, lebih langsung efeknya. Ya, contoh. Kalau Bapak Ibu mual kan pergerakan pencernaan begini Bapak Ibu. Bawah atas, mual, muntah. Ya, kenapa bisa begitu? Karena pergerakan pencernaan kita dari bawah atas begitu. Mual, Nah, kalau obat mual yang pilihan saya tadi mempercepat pengosongan lambung, langsung di ototnya. Ototnya dibalik Bapak Ibu, dibalik ototnya. Atas bawah. Jadi nggak mual lagi, ya. Jadi itulah kenapa saya pilihnya yang itu. Ya, jadi Bapak Ibu sudah selesai. Protokol GERD sudah selesai, Bapak Ibu tahu kenapa bisa kena GERD. Yang kedua, gastritis sudah selesai. Yang ketiga, kembung. Yang keempat, mual. Sudah selesai. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ada gangguan kecemasan, nah ini penting nih. Bapak Ibu yang punya gangguan kecemasan, pikiran nggak penting. Semua dipikirin. Ya, kalau Bapak Ibu punya gangguan kecemasan, ini ada GERD juga. Kenapa? Kalau Bapak Ibu kepikiran nggak penting terus-terusan, magnesium turun, ototnya kram, jadi GERD atau lambungnya kram ya. Jadi Bapak Ibu untuk yang gangguan kecemasan ada 3 hal dilakukan protokolnya. Yang pertama adalah protokol GERD dijalankan. Yang gangguan kecemasan yang pertama adalah protokol GERD dijalankan. Yang kedua adalah beli suplementasi
Suplementasi ini vitamin B12 metilasi, kemudian sama folat metilasi. Ada dua ya. B12 sama folat metilasi. Ini membantu orang yang gangguan kecemasan. Ini dia mempengaruhi mutasi genetik. Gennya namanya MHTFR, kalau salah namanya. Saya nggak begitu ingat. Gen MHTF ini mutasi, Bapak Ibu depresi, gangguan kecemasan juga. Ya ini di turn off, gen ini mutasi ekspresi gen ini di turn off sama vitamin B12 sama folat metilasi. Ya jadi mesti dimakan ini untuk yang gangguan kecemasan. Yang nomor 3 adalah Bapak Ibu beli suplementasi tambahan namanya ashwagandha. Ashwagandha. Ya jadi Bapak Ibu minumnya apa? Minumnya sesuai kemasan aja, sesuai kemasannya. Jadi yang untuk gangguan kecemasan, protokol GERD dilakukan. Yang kedua, suplementasi B12 sama folat metilasi. Yang ketiga, ashwagandha. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan baik. Bapak Ibu selesai sudah? Selesai tugas saya malam ini tentang semua penyakit lambung. Ya, besok kita masuk ke kolesterol. Kolesterol, darah tinggi, serangan jantung, stroke besok. Jam 7 malam. Ashwagandha. Makasih. Asam urat lihat di YouTube ada. Itu total awet muda ada. Super enzim minumnya persis sebelum makan sama kayak beta-NaCl. Lihat protokol, Bapak Ibu, dokter awet muda itu ada 2 produk. Produk dokter awet muda itu bukan suplemen ya, suplemen sama media sehat, bukan di saya. Bapak Ibu kalau beli suplemen di media sehat. Kenapa di media sehat? Karena di luar sana banyak orang jual suplemen palsu, Bapak Ibu, hati-hati ya. Saya kalau beli suplemen selalu sama media sehat, karena dia pastikan produknya asli. Dia pastikan produknya asli, bukan palsu. Saya beli D3K2 dari media sehat. Saya mau minum D3K2 dulu Bapak Ibu. Saya minum D3K2 kan, 4 kapsul kan saya minum kan. Ini vitamin saya Bapak Ibu tiap hari. Ini vitamin saya tiap hari. Ini multivitamin saya. Ini mineral saya. Saya minum D3K2 sehari 20.000 unit. Ini 5.000 masuk. 10.000 masuk. 15.000 masuk. 20.000 masuk. Kalau nggak ada buah plum, skip aja Bapak Ibu, skip. Buah plum nggak ada, skip ya. Pakai lidah buaya sama kol ungu aja ya. Untuk orang normal, D3K2 5.000 kurang Bapak Ibu. Mesti 10.000 minimal. Untuk orang normal tidak ada keluhan, tidak ada darah tinggi, tidak ada vertigo, tidak ada pengapuran, D3K2 10.000 unit setiap hari. Cuka apel bagus silakan. Puasa boleh minum suplemen? Boleh kan silakan. Kalau untuk puasa mutih, kalau buat 5 hari nggak perlu. Kalau lebih dari 5 hari buat silakan. Obat mualnya pakai yang mempercepat pengosongan lambung kan saya bilang kan. Kalau ada pengapuran, D3K2-nya 20.000 unit. Kalau Bapak Ibu nggak mau kena flu, D3K2 20.000 unit. Dokter yang ini nggak kena flu kan? Padahal satu kantor flu semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan tanya saya berapa kapsul sehari.
Setiap botol itu beda-beda, dibaca makanya. Jangan ngikutin berapa kapsul. Ini Bapak Ibu ngikutin pabrik obat. Minum obat 1 kapsul 1 hari. Pabrik obat begitu kan? Dibaca botolnya ya. Misalnya magnesium. Magnesium itu beda pabrik, beda isi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu beli suplemen magnesium, beda pabrik, beda isi. Jadi baca itu isinya. 400 mg itu berapa kapsul? Dibaca. Ya, jangan tanya saya berapa kapsul, Bapak baca sendiri. Bisa baca kan Bapak Ibu? Memperberat kejang ginjal. Tergantung. Bapak Ibu hidup nggak? Kalau Bapak Ibu nggak hidup, tiduran di kasur, minum vitamin banyak begini, ginjal rusak. Pasti rusak. Kenapa? Nggak mikir, nggak kerja, nggak gerak kan? Wajar. Di tempat tidur ya terus begitu. Kalau Bapak Ibu mikir, aktivitas, olahraga, bersosialisasi, perlu mikir kan? Perlu multivitamin. Nggak mungkin orang modern zaman 2024 nggak minum multivitamin itu tidak mungkin. Pasti kurang gizi. Pasti. Kecuali Bapak Ibu tinggal waktu zaman perang dulu. Zaman perang, zaman kakek nenek kita, tahun 60-an, itu Bapak Ibu nggak ada internet kan, semua gaya hidupnya santai kan, habis macul tidur kan. Kalau begitu Bapak Ibu cuma makan nasi doang cukup, makan nasi sama yang lain-lain cukup. Tapi kalau zaman sekarang Bapak Ibu, informasi dengan cepatnya itu pakai nutrisi. Jadi nggak mungkin Bapak. Ini kan baca TikTok ini kan banyak kan, tuk baca kan, otak kita mikir kan. Otak mikir itu perlu nutrisi kan. Jadi pasti perlu multivitamin, mineral pasti. Nggak mungkin cuma dari makanan biasa, ternyata nggak mungkin. Nggak mungkin. Belum ada tanahnya itu kurang nutrisi. Gara-gara ditebangin pohonnya kan, jadi tanahnya itu kurang mineral. Tambah butuh multivitamin kita. Ya. Untuk hipertensi 20.000 unit dari 3K2. Untuk hipertensi besok kita masuk ke protokol darah tinggi besok jam 7 malam masuk. Langsung diminum. Rekamannya Bapak Ibu, saya sudah live sudah 10 bulan, Bu. Dokter yang ini bulan Juni udah 11 bulan, Bu. Dokter Awet Muda sudah live 11 bulan bikin sehat satu Indonesia. Yang GERD udah normal lagi, gastritis normal lagi, udah banyak. Darah tinggi normal lagi, kekentalan darah normal lagi, diabetes tipe 2 normal lagi, autoimun gak minum obat lagi, gejalanya membaik, kanker mengecil gak pakai kemoterapi, udah banyak Bu. Dokter yang ini udah banyak membantu Indonesia Bu. Ibu kemana aja? Saya sudah lihat tiap hari Bu di TikTok. Ibu kemana tiap jam 7 malam? Sekarang kalau dulu masih berdasarkan voting ya, mau yang mana dulu? Kalau dulu saya menyampaikannya berdasarkan voting, mau yang mana dulu? Dari 5 penyakit ini, GERD, gastritis, autoimun, diabetes tipe 2, kanker, sama diabetes tipe 2. Voting yang mana dulu? Kalau sekarang lebih ke hari Bu. Hari Senin itu lambung, sekarang Senin kan, semua keluhan lambung. Besok Selasa itu untuk pembuluh darah, kolesterol, darah tinggi, serangan jantung, stroke besok. Rabu itu diabetes tipe 2. Kamis autoimun. Kanker hari Jumat. Kenapa kanker hari Jumat? Karena kanker ini heboh, Bu. Ilmu paling tidak masuk akal itu ada di ilmu pengobatan kanker. Makanya panjang, Bu. Kanker itu penjelasannya panjang, makanya di Jumat. Besok libur kan? Nggak kerja kan? Ya, Ibu perhatikan. Nah, rekaman saya Bapak Ibu, rekaman ulang saya ada di YouTube. YouTube Dokter Awet Muda atau di Twitter Dokter Awet Muda. Twitter ini buat cadangan. Kalau sewaktu-waktu YouTube ditutup. Ya, Twitter ini cadangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau mau lihat siaran ulangnya, yang kemarin-kemarin ada di YouTube. Tapi yang hari ini ilmu GERD
nambah 1 poin Bapak Ibu, ada tambahan. Jadi yang hari ini belum ada di mana-mana, baru sekarang kan live kan. Nanti mungkin besok saya upload ke YouTube ya, ke YouTube dan ke Twitter. Benjolan di leher, kenapa benjolan di leher? Kalau cek ke dokter dulu. Perut buncit pakai protokol apa? Protokol diabetes. Besok bahas darah kental, D3K2 untuk orang normal tidak ada penyakit, darah tinggi nggak ada, pengapuran nggak ada, vertigo nggak ada, 10.000 unit setiap hari setelah sarapan pagi aja supaya nggak lupa. Cara berlangganan, Bapak Ibu kalau mau dokter awet muda itu ada 2 produk ya. Produk pertama bundling, produk kedua member. Member ini tiap bulan bayarnya, bundling cuma sekali bayar. Bapak Ibu kalau beli bundling ini adalah ada 4 produk. Produk informasi dokter awet muda, bukan suplemen. Ya, bundling ini yang pertama isinya olahraga awet muda, olahraga paling efektif dan efisien satu dunia cuma ada di olahraganya awet muda. Silahkan lihat, ini program 3 bulan olahraga. Video berkualitas, bagus. Yang kedua, hipnoterapi awet muda. Bikin anak pinter belajarnya, bikin anak nurut sama orang tua, asal belum 17 tahun ya, di hipnosis. Bikin anak mau makan, pakai hipnoterapi awet muda. Nomor 3, detox 30 hari. Jadi Bapak Ibu, detox 30 hari ini informasinya berupa 7 hari pertama detox usus besar, yang susah BAB, wajib ini, detox 30 hari. 7 hari kedua, detox hati sama empedu. Yang punya batu empedu, wajib detox ini. 7 hari ketiga, detox ginjal paru-paru. 7 hari keempat, detox darah, kulit, sama kelenjar limfatik. Ya. 30 hari, hari pertama makan apa, hari kedua makan apa, hari ketiga makan apa, dibimbing. Detox 30 hari. Yang keempat, do it yourself. Bikin sabun, sampo sendiri. Dari 4 produk bundling ini, yang nomor terakhir belum selesai, Bu, lagi dibuat. 3 sudah selesai. Ya, namanya paket bundling. Bapak Ibu beli paket bundling 1 kali bayar, gratisnya 2. Gratis nomor telepon dokter awet muda, bisa konsultasi selamanya gratis. Bapak Ibu anaknya sakit, konsul ke saya. Bapak Ibu orang tuanya sakit, konsul ke saya. Saya ini sebagai second opinion nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu banyak pengobatan sana yang suka ngawur pengobatannya. Saya pakai second opinion. Ya, otomatis tidak semua penyakit saya bisa. Ya, otomatis Bapak Ibu, otomatis saya kan terbatas keilmuan Bapak Ibu.